Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Perkenalkan, saya Arsyanda yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini mengenai materi file system pada sistem operasi. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari M. Ilham, Andi Muhammad Alamsyah, Muhammad Dwi Andika, dan saya sendiri. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilakan kepada Andi Muhammad Alamsyah untuk menjelaskan materi yang pertama. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi definisi sistem file. File system adalah suatu cara untuk memisahkan data yang ada pada disk atau drive yang dibagi menjadi beberapa bagian. Selain itu, berkas juga menyediakan cara menyimpan data-data tersebut, akses, dan berbagai atribut lainnya. Berkas sistem juga dapat melakukan indeks dari semua data yang tersimpan, sehingga sistem operasi dapat mengetahui letak file yang Anda simpan. Okay, next. Struktur sistem file. File adalah unit penyimpan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyampaian sekunder atau disk. Sistem file diorganisasi ke dalam layer-layer seperti gambar berikut. Yang pertama aplikasi program, yang kedua logical file system, yang ketiga file organization module, yang keempat basic file system, yang kelima input atau output control, yang keenam device. Keterangan. Pada level terendah, input atau output control berisi device, driver, dan interrupt handler untuk untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok disk. File organization modul berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur direktori untuk memberikan ke file organization module informasi tentang kebutuhan terakhir. Okay, next. Struktur sistem file. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpan yang disebut file. Struktur sistem file disediakan oleh sistem operasi pada saat membuka file dengan menjalankan perintah open. Blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori. Saat membaca file dengan menjalankan perintah read, indeks yang dicari di lokasi blok pada disk melalui tabel open file yang berada di memori. Oke, next. Virtual System atau VFS. Virtual File System merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuak VFS dan membuka untuk tipe sistem file tertentu. Skema VFS adalah seperti gambar berikut. Oke, next. Input
atau output pada file system. Input atau output pada sistem file mengacu pada cara bagaimana data ditransfer antar perangkat penyimpanan data dan aplikasi yang memproses data tersebut. Input atau output pada sistem file dapat dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya yaitu sequential input-output, random access input-output, buffered input-output, dan memory mapped input-output. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan ke Emilham untuk membacakan materinya. Kepada Emilham saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini terdapat sequential input-output dan random access input-output. Yang pertama, sequential input-output, yaitu metode ini melibatkan transfer data secara berurutan dari awal hingga akhir file. Ini adalah metode input-output yang paling sederhana, tetapi juga yang paling lambat karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk menavigasi melalui file yang menemukan data. Adapun random access input atau output. Random access input dan output adalah metode yang memungkinkan aplikasi untuk membaca atau menulis data pada posisi tertentu dalam file. Dengan demikian, data dapat diakses secara acak dan lebih efisien daripada metode sequential input-output. Next. Buffered input-output. Pada metode ini, data yang akan ditransfer antara perangkat penyimpanan dan aplikasi ditempatkan dalam buffer terlebih dahulu. Buffer adalah area memori Buffer adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum ditransfer secara permanen ke perangkat penyimpanan. Penggunaan buffer dapat meningkatkan efisiensi input-output dengan mengurangi jumlah akses ke perangkat penyimpanan. Selanjutnya itu memory map. Memory map input-output adalah metode yang memungkinkan aplikasi untuk membaca dan menulis data pada file dengan memetakan file tersebut ke dalam memori. Dengan demikian, aplikasi dapat mengakses data dalam file seolah-olah itu adalah bagian dari memori aplikasi. Metode ini sangat efisien karena menghindari perluasan input-output melalui sistem operasi dan penggunaan buffer. Teks. Adapun tipe sistem file. Tipe pada sistem file adalah cara bagaimana sebuah sistem operasi menyimpan dan mengatur file pada hard drive atau media penyimpanan lainnya. Sebuah file system memberikan struktur dan organisasi pada file-file yang disimpan pada perangkat penyimpanan. Adapun tipe file system diantaranya yaitu FAT, NTFS, HFS+, UFS, BTRFS, dan ZDFS. Yang pertama yaitu FAT atau File Allocation Table, adalah sistem file umum yang digunakan komputer di seluruh dunia dan dikembangkan oleh Microsoft. FAT telah ada sejak lama dan dikembangkan hingga ada FAT 16 dan FAT 32. Meskipun masih tetap dipandai dengan FAT, kemampuan sistem file FAT hanya mampu menyimpan file hingga 4 GB. Namun file sistem FAT ini sudah tidak digunakan lagi pada hard disk. Namun sekarang lebih digunakan untuk flash disk atau micro SD. Hampir semua sistem operasi mendukung sistem file FAT sehingga dapat dibaca oleh perangkat apapun. Untuk mengubah format drive ke file sistem FAT juga sangat mudah.
Selanjutnya yaitu NTFS atau New Technology File System, adalah generasi terbaru dari file system yang dibuat oleh Microsoft. Strukturnya lebih kompleks dan digunakan oleh Microsoft dari Windows 98 sampai sekarang. File system ini merupakan file system jurnal yang artinya mampu menyimpan catatan semua operasi yang dilakukan device. Jurnal ini dapat membantu mendeteksi kesalahan dan memulihkan dari device ketika terjadi kegagalan driver atau pemadaman listrik. NTFS sekarang mendukung penyimpanan hingga 16 terabyte dengan penyimpanan maksimal 256 terabyte. Meskipun tidak universal seperti FIT yang bisa didukung semua sistem operasi, namun NTFS lebih cocok digunakan untuk hard disk. Baik, itu saja materi dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah materi dari Muhammad Ilham. Untuk materi selanjutnya saya akan bawakan sendiri. Oke, selanjutnya ada HFS Plus. HFS Plus adalah sistem file yang dibuat oleh Apple untuk komputer Macintosh. Strukturnya sama seperti NTFS, namun kedua sistem file ini tidak cocok. Sistem file HSF Plus ini mendukung penyimpanan hingga 1 juta terabyte dan juga file mendukung sistem jurnal yang mampu melakukan recovery ketika driver error. Karena hanya dibuat untuk Macintosh yang menanggapi Unix, sistem file ini hanya dapat terbaca di Mac dan Linux, tetapi tidak untuk Windows. Kemudian ada UFS, yaitu Unix File System, merupakan sistem file yang biasanya digunakan oleh sistem operasi Unix, yang juga biasa dipanggil dengan BSD atau Berkeley Fast File System atau FFS, dengan dukungan penyimpanan maksimal hingga 8 ZB. Mac OS X sebelum versi Leopard juga mendukung sistem file UFS. Namun setelah Mac OS X versi 10.5, sistem file ini tidak digunakan lagi dan Mac menggunakan HFS Plus. Kemudian ada tipe ext4, di mana sistem file ini paling banyak digunakan untuk sistem operasi Linux. ext4 adalah penerus dari ext3 dan ext2 yang juga mengalami peningkatan kinerja dan teknik yang berbeda. File system ini juga memiliki jurnal yang mampu melakukan recovery ketika driver error. ext4 hanya mampu mendukung hard disk dan tidak mendukung removable disk seperti flash disk dan micro SD. ext4 mendukung penyimpanan hingga 16 TB atau 1099 terabyte dan maksimal 1 EIB. Kemudian ada BTRFS atau yang biasa disebut B3FS. BTRFS atau ButterFS adalah file system untuk Linux yang bertujuan untuk memperbaiki banyak masalah dari ext. Perbedaannya BTRFS dan ext adalah penyimpanan maksimal 16 EIB serta kemampuan polling data, waktu perputaran disk nanodetik, snapshot, kompresi transparan, enkripsi transparan, dan deduplikasi data. Paling tidak saat ini satu-satunya sistem operasi yang mendukung BTRFS adalah Linux dan saat ini dianggap stabil. Ini memungkinkan tergesernya ext4 dengan BTRFS. Kemudian yang terakhir ada ZFS. ZFS adalah file system yang terkenal hanya di dunia Unix dengan dukungan maksimal hingga 16 EB. Dan tidak diketahui kinerjanya, namun memiliki kemampuan seperti perlindungan korupsi data, kombinasi file system, dan konsep manajemen volume termasuk polling, snapshot, kompresi transparan, enkripsi transparan, dan deduplikasi data. ZFS dianggap stabil sejak tahun 2005 dan didukung untuk Mac OS X versi 10.5 server, Linux, dan sebagian kecil sistem operasi seperti Unix. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan presentasi kami, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya Arsyanda pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.